warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Ibu harap kalian dapat mendengarkan penjelasan dari Ibu ini secara seksama agar kalian paham dan mengerti betul dengan materi apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, mungkin dari kalian ada yang masih ingat enggak materi yang kita pelajari pada minggu lalu itu tentang apa? OJK, Bu. Ya benar, OJK. Apa itu OJK? OJK itu merupakan suatu lembaga atau badan usaha yang bertugas mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di lembaga jasa keuangan, baik itu perbankan maupun non-perbankan. Nah, namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lembaga jasa keuangan perbankan. Mungkin dari kalian ada yang tahu atau menurut pendapat kalian setelah mendengar istilah perbankan itu, bank itu apa? Silakan. Di bank itu kita juga dapat membuat buku tabungan atau rekening. Ya, benar. Terus? Di bank itu kita juga bisa meminjam dana. Ya, betul sekali. Terus lagi apa Bank jawabannya? itu tempat untuk menabung dan menyimpan uang. Ya, benar. Kita kasih aplaus dulu karena jawaban dari kalian sudah benar. Nah, tujuan kita mempelajari materi lembaga jasa keuangan perbankan ini untuk mengetahui apa pengertian bank, fungsi dari perbankan itu sendiri apa, jenis-jenisnya itu apa saja, serta produk dan jasa yang ditawarkan oleh perbankan itu ada apa saja. Nanti kita akan bahas bersama. Nah, Ibu harap kalian dapat mendengarkan penjelasan Ibu ini dengan seksama agar kalian paham. Siapa tahu setelah kalian paham dan mengerti dengan materi yang akan Ibu sampaikan ini, suatu saat kalian dapat bekerja atau menjadi salah satu pegawai di salah satu perbankan yang ada di Indonesia ini. Baik, langsung saja Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian dari lembaga jasa keuangan perbankan. Nah, di sini pengertian perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Di sini ada yang tahu? Siapa yang tahu pengertian perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998? Saya, Bu. Ya, silakan. Pengertian bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Baik, terima kasih untuk Atul. Ibu tambahkan poin 10 untuk nilainya Atul karena sudah bisa menjawab pengertian perbankan menurut undang-undang. Baik, Ibu perjelas lagi bahwa perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 itu merupakan lembaga atau badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan, giro maupun simpanan deposito, serta menyalurkannya lagi kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman, kredit maupun bentuk-bentuk lainnya guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, di sini undang-undang juga memiliki 3 usaha pokok. Usaha pokok pertama perbankan itu yang pertama ada menghimpun dana. Yang kedua, menyalurkan dana. Dan yang ketiga, memberikan jasa. Maksud dari menghimpun dana di sini merupakan
eh, pihak perbankan bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana atau yang ingin menyimpan dananya di dalam perbankan dalam bentuk simpanan, tabungan, giro, dan deposito. Serta yang kedua, menyalurkan dana. Maksudnya pihak perbankan berfungsi atau bertugas menyalurkan dana kepada masyarakat lain yang membutuhkan guna untuk membangun usaha atau keperluan lainnya. Serta yang ketiga, memberikan jasa bank lainnya. Itu digunakan oleh perbankan untuk kelancaran kegiatan utama perbankan. Nah, jika kegiatan utama perbankan di sini sudah lancar, maka pemberian jasa bank lainnya itu tidak digunakan oleh perbankan. Selanjutnya di sini ada fungsi perbankan. Di sini ada fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum perbankan di sini sebagai fungsi intermediasi, yaitu bertugas menghimpun dana dan menyalurkan dana. Serta yang kedua, fungsi khusus bank. Di sini ada 3. Yang pertama sebagai agent of trust atau agen kepercayaan, di mana kegiatan dan usaha perbankan di sini berdasarkan pada kepercayaan, baik itu kepercayaan pada pihak masyarakat ataupun pihak perbankan, yaitu pada saat masyarakat mengumpulkan atau menabungkan dananya di perbankan, di situ masyarakat percaya bahwa dana yang mereka tabung pada perbankan itu tidak akan disalahgunakan, dan bank pun demikian juga percaya bahwa uang yang pihak perbankan pinjamkan kepada masyarakat atau nasabahnya itu tidak akan disalahgunakan. Yang kedua ada agent of development atau agen pembangunan negara, di mana kegiatan dan usaha perbankan di sini menyediakan dana untuk pembangunan perekonomian di sektor realnya, sehingga dapat mempermudah kegiatan masyarakat, baik itu untuk melakukan kegiatan investasi, distribusi, produksi maupun konsumsi, baik itu barang maupun jasa. Nah, dengan adanya agent of development ini diharapkan masyarakat itu dapat mudah untuk melakukan kegiatan perekonomiannya, karena semua kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia itu tidak luput dari adanya penggunaan uang. Nah, yang ketiga ada agent of service atau agen pemberi layanan, di mana kegiatan dan usaha perbankan di sini memberikan pelayanan jasa-jasa kepada masyarakat atau nasabahnya. Nah, pelayanan jasa-jasa yang diberikan oleh perbankan ini dapat berupa pengiriman uang atau transfer. Nah, dengan adanya jasa pengiriman uang atau transfer ini, diharapkan nasabah atau masyarakat itu dapat mudah mengirimkan uang kepada keluarga atau kerabatnya yang tinggal jauh di luar kota ataupun di luar negara. Contohnya saja nih, kalian memerlukan uang untuk biaya sekolah kalian kan? Nah, kalian ingin dana dari orang tua kalian yang berada jauh di luar kota misalnya. Pastinya orang tua kalian kan mengirimkan uang kepada kalian. Nah, orang tua kalian yang mengirimkan uang kepada kalian itu tidak perlu pergi ke kantor pos untuk mengirimkan uangnya, tetapi bisa dengan menggunakan ATM maupun internet banking. Sekarang sangat mudah untuk mengirimkan uangnya. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis lembaga perbankan. Di sini dibedakan menjadi 2. Ada yang berdasarkan kepemilikannya, dan yang kedua ada yang berdasarkan fungsinya. Nah, di sini yang berdasarkan kepemilikannya ada 4. Tolong sebutkan apa saja, Sri. Bank milik negara, bank pemerintah daerah, bank swasta nasional, dan bank milik asing. Ya, benar. Apa yang dimaksud dari bank milik negara? Bank milik negara itu merupakan suatu bank yang sebagian atau seluruh modalnya itu dimiliki oleh negara. Contohnya ada Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BTN. Sedangkan bank pemerintah daerah yaitu bank-bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya ada Bank Jatim, Bank Jabar, dan Bank DKI. Intinya, bank pemerintah daerah ini beroperasi dan berfungsi di masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Contohnya saja Bank Jatim. Nah, di Kota Bangkalan itu sudah ada cabang Bank Jatim, dan di
Kabupaten Sampang pun juga ada cabang Bank Jatim karena kota Bangkalan dan kota Sampang itu merupakan provinsi dari Jawa Timur. Nah, yang selanjutnya ada Bank Swasta Nasional, merupakan bank yang berbadan hukum Indonesia dan sebagian maupun seluruh modalnya itu dimiliki oleh swasta nasional. Contoh dari bank swasta nasional ini ada Bank BCA dan Bank Mega. Nah, yang terakhir ada bank milik asing, merupakan bank yang sebagian atau seluruh modalnya itu dimiliki oleh pihak asing. Contoh dari bank milik asing ini ada Bank Danamon dan Bank Muamalat. Selanjutnya ada bank berdasarkan fungsinya. Nah, di sini siapa yang tahu apa saja bank, jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya? Silahkan tuliskan ke depan. Baik, terima kasih karena kita kasih upload dulu buat Atul karena sudah mau maju ke depan untuk menuliskan apa saja jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Nah, baik, Ibu jelaskan ya. Bank sentral, apa yang dimaksud bank sentral? Bank sentral atau yang lebih kita kenal sebagai Bank Indonesia ini merupakan suatu lembaga atau badan usaha yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, serta memiliki wewenang salah satunya itu menciptakan alat pembayaran yang sah. Nah, di sini siapa lagi yang tahu wewenang bank sentral selain menciptakan alat pembayaran yang sah? Silakan. Salah satu wewenang bank sentral itu merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Baik, terima kasih Sri karena sudah menjawab salah satu wewenang bank sentral. Di sini Ibu kasih tambahan nilai 10 poin buat Sri karena sudah bisa menjawab. Serta wewenang bank sentral yang terakhir di sini ada menjalankan fungsinya sebagai leader of the last resort, yaitu memberikan pinjaman kepada bank-bank lain yang sedang mengalami kesulitan likuiditas atau sedang mengalami krisis keuangan. Serta peran bank sentral di sini yaitu memelihara dan mencapai kestabilan nilai rupiah. Yang kedua ada bank umum. Bank umum ini merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya baik secara konvensional maupun secara hukum syariah. Di dalam lalu lintas pembayarannya itu menyediakan pelayanan jasa-jasa. Nah, kegiatan utama bank umum ini ada menghimpun dana, yang kedua menyalurkan dana, serta menerbitkan surat pengakuan utang. Serta yang ketiga ada bank syariah. Bank syariah ini merupakan suatu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya itu berdasarkan pada prinsip syariah, baik itu pada saat menghimpun dana atau pada saat menyalurkan dananya, di situ semuanya berdasarkan pada prinsip syariah. Nah, di dalam bank syariah ini tidak dikenal istilah bunga dalam pembagian keuntungannya, tetapi dikenal dengan istilah bagi hasil, baik antara pihak nasabah maupun dari pihak banknya. Di situ dikenal dengan istilah bagi hasil. Nah, yang terakhir ada Bank Perkreditan Rakyat, merupakan suatu bank di mana kegiatan usahanya itu dalam menghimpun dana tidak memberikan pelayanan jasa-jasa pada lalu lintas pembayarannya, karena di dalam BPR atau Bank Perkreditan Rakyat tersebut masyarakat atau nasabah yang ingin menabung di situ hanya boleh menyimpan uangnya dalam bentuk deposito, tidak boleh menyimpan uang di bank dalam bentuk simpanan tabungan maupun simpanan giro. Serta masyarakat atau nasabah yang ingin meminjam di situ hanya boleh dalam bentuk kredit, tidak boleh dalam bentuk pinjaman. Karena bank tersebut merupakan bank perkreditan rakyat. Nah, yang terakhir di sini ada
produk dan jasa perbankan. Produk perbankan di sini ada dua. Yang pertama, produk simpanan perbankan. Nah, yang kedua ada produk kredit perbankan. Produk simpanan perbankan merupakan, maksudnya di sini, masyarakat atau nasabah yang ingin menyimpan uangnya di bank bisa dalam bentuk simpanan tabungan, simpanan giro, dan simpanan deposito. Maksud dari simpanan tabungan di sini, nasabah atau masyarakat dapat menyimpan uang dalam simpanan tabungan, karena simpanan tabungan di sini dapat diambil atau dicairkan dengan menggunakan kartu kredit dan dapat kita ambil apabila kita butuh. Sedangkan simpanan giro merupakan simpanan yang kita tabung di bank dan memiliki bunga yang sangat rendah. Dan simpanan giro sendiri dapat kita cairkan dengan menggunakan cek maupun bilet giro. Nah, yang ketiga ada simpanan deposito. Simpanan deposito itu merupakan simpanan yang kita tabung di bank dengan jangka waktu. Misalnya nih, kita menyimpan uang kita di bank dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, maka uang yang kita simpan di bank dalam jangka waktu 3 bulan itu tidak bisa kita ambil. Nah, apabila jangka waktu selama 3 bulan telah berakhir, maka uang yang kita simpan dapat kita ambil atau cairkan. Yang terakhir di sini ada jasa perbankan. Yang pertama, jasa pengiriman uang atau transfer. Nah, dengan adanya pemberian jasa pengiriman uang dan transfer di sini dapat mempermudah masyarakat untuk mengirimkan uangnya. Yang kedua ada menjual dan membeli valuta asing. Nah, jika kalian pernah pergi ke Bank BRI di cabang 10 ya, di pasar Asam Jaya 10 kan ada Bank BRI. Nah, di situ kan ada tabel. Di situ biasanya tertulis $1 itu berapa rupiah. Itu membuktikan bahwa di perbankan itu menyediakan pelayanan menjual dan membeli valuta asing atau mata uang asing. Nah, yang kedua menyediakan ATM. Nah, dengan penyediaan ATM ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengambil dananya. Karena jika mereka ingin mengambil dananya pada malam hari ini misalnya. Nah, kan kalau malam hari itu bank sudah tutup kan? Maka dengan adanya ATM tersebut, masyarakat atau nasabah itu dapat mengambil uang pada ATM terdekat. Contohnya di minimarket terdekat. Yang keempat, menyediakan jasa untuk menyimpan barang atau surat berharga milik nasabah. Nah, yang terakhir ada mengeluarkan kartu kredit dan cek perjalanan. Nah, dengan pihak perbankan menyediakan cek perjalanan atau kartu kredit di sini, apabila nasabah atau masyarakat itu ingin bepergian jauh misalnya. Nah, mereka tidak perlu membawa uang berlebih dikarenakan takut hilang atau kecopetan. Nah, dengan mereka membawa kartu kredit atau cek perjalanan, mereka dapat mengambil uang atau dana yang mereka butuhkan pada saat mereka sampai pada tempat tujuan. Nah, bagaimana sampai di sini materi yang Ibu sampaikan? Apakah ada yang mau dipertanyakan? Ya, Bu. Ya, silakan. Mengapa dalam pemberian pinjaman kredit bank memberlakukan syarat-syarat bagi nasabah peminjam? Baik, Ibu akan jawab pertanyaan dari Sri ya. Jadi, mengapa bank itu memberikan syarat-syarat bagi nasabah yang ingin meminjam uang di bank dalam bentuk kredit? Nah, di sini dikarenakan guna untuk mengantisipasi pinjaman yang dipinjam nasabah itu tidak kembali atau sedang mengalami kredit macet. Nah, tentunya di situ kan pastinya bank kan yang merugi karena uang yang dipinjamkan oleh bank itu tidak kembali. Maka dari itu pihak bank memberikan syarat-syarat kepada nasabah yang ingin meminjam uangnya. Nah, apabila nasabah itu sudah menyetujui syarat-syarat yang telah diajukan oleh pihak bank, maka pihak bank akan memberikan pinjaman kepada nasabah. Nah, pinjaman tersebut juga harus dikembalikan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh nasabah.
oleh pihak bank. Baik, bagaimana, sudah paham? Baik, karena sudah paham, untuk mengetahui seberapa paham kalian terhadap materi yang Ibu jelaskan tadi, Ibu ingin bertanya. Nah, di sini kan ada produk perbankan, ada simpanan dan ada kredit. Nah, yang berdasarkan kredit di sini kan ada 3, ada kredit usaha, kredit konsumsi, dan kredit serba usaha. Tolong jelaskan apa yang dimaksud dari kredit usaha, kredit konsumsi, dan kredit serba usaha. Silakan. Kredit usaha adalah kredit yang digunakan untuk membiayai suatu usaha atau bisnis, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang produktif seperti usaha perdagangan dan usaha industri rumah tangga. Kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif, seperti membeli rumah dan membeli kendaraan pribadi. Kredit serba usaha adalah kredit yang bisa digunakan untuk apa saja. Bisa untuk keperluan konsumsi atau membangun usaha baru. Ya, benar. Terima kasih untuk Lucy. Di sini Ibu kasih tambahan nilai buat Lucy karena sudah bisa menjawab dengan benar. Nah, untuk tambahan nilai kalian, di sini Ibu ada sebuah artikel. Di sini artikelnya tentang masalah perbankan. Coba kalian analisis apa saja permasalahan yang ada di artikel ini. Terus cari solusi dari masalah yang ada di artikel ini. Nih, Ibu kasih ya. Kasihkan ke temannya nanti. Itu sebagai tugas kelompok. Nah, sebagai tugas individunya di sini coba kalian buka LKS halaman 25. Nah, di situ kan ada soal latihan. Coba kalian kerjakan di rumah. Dan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Jadi, ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya bahwa bank merupakan lembaga badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito, serta menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman kredit. Nah, baik, jadi Ibu perjelas lagi ya. Jadi kesimpulannya bahwa lembaga keuangan perbankan itu merupakan suatu lembaga atau badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya lagi kepada masyarakat lain yang membutuhkan guna untuk membangun usaha atau keperluan lainnya. Nah, perbankan ini juga memiliki fungsi serta jenis-jenis dan memiliki produk dan jasa yang ditawarkan oleh perbankan, sehingga kegiatan perekonomian masyarakat itu akan lebih mudah. Baik, cukup sampai di sini pemaparan materi dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa kalian tetap belajar materi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.